Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran ke-NU-an pada hari ini, kita lanjutkan pelajaran pertama yaitu poin C, yaitu kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama. Masih ingat ya? Jadi pelajaran 1 itu bab 1 ya. Bab 1 tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Kita lanjutkan poin C, kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Udah ya. Kelahiran Jamiah NU Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pondok pesantren pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Berdirinya Nahdlatul Ulama disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebab yang timbul dari dalam negeri dan dari luar negeri. 1. Sebab yang timbul dari dalam negeri. Pada masa penjajahan Belanda, umat Islam di Indonesia banyak mengalami tantangan dan hambatan dalam usaha mengembangkan agama Islam. Hal ini disebabkan oleh kuatnya cengkeraman penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi Indonesia itu dulu dijajah Belanda. Bangsa Belanda tidak hanya menguasai bidang pemerintahan dan ekonomi saja, tetapi mereka juga mengembangkan agama Kristen di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan kekuasaannya, penjajah Belanda menjalankan siasat divide et impera, yaitu mengadu domba antara sesama bangsa Indonesia, terutama antara sesama umat Islam. Belanda berhasil menghasut bangsa Indonesia mengadu domba, menyebarkan perbedaan paham dan mengkotak-kotak umat Islam, sehingga menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Umat Islam terpecah menjadi ilmu Islam modern atau Islam perkotaan dan Islam tradisional, Islam pedesaan. Menghadapi kondisi demikian, para ulama pesantren sepakat menjadikan pondok pesantren sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi siasat licik Belanda. Para ulama pondok pesantren memutuskan untuk 1. Menjadi pondok pesantren sebagai pusat pengembangan dan permurnian ajaran Islam. Yang kedua, menanamkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air dalam membela negara. Yang ketiga, mengadakan pembinaan, pemeliharaan, dan pelestarian ajaran Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan para ulama pondok pesantren dalam menyamakan langkah-langkah perjuangan. Itu sebab dari dalam negeri. Kemudian yang kedua, sebab yang timbul dari luar negeri. Pada abad 20, muncul faham baru yang disebut gerakan Wahabi di Hijaz, Saudi Arabia. Faham Wahabi adalah faham anti bid'ah dan kurafat. Mereka melarang umat Islam bermadhab. Faham ini didukung oleh Raja Abdul Aziz bin Saud yang berhasil merebut kekuasaan dari Syarif Hussein di Mekah. Abdul Aziz bin Saud memproklamirkan dirinya sebagai penguasa Hijaz dengan mendirikan kerajaan baru yaitu kerajaan Saudi Arabia atau Arab Saudi. Dalam upaya menetapkan kekuasaannya, Raja Saud berencana mengadakan muktamar khilafah di Mekah. Seluruh dunia Islam diundang untuk mengirimkan utusannya dalam muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Umat Islam Indonesia segera membentuk utusan yang terdiri atas tokoh-tokoh organisasi Islam dan ulama pondok pesantren, tetapi ulama pondok pesantren kemudian dicoret dan tidak diikutsertakan sebagai utusan. Mengapa? Menghadapi perlakuan sepihak dari kelompok di luar ulama,
pesantren, para ulama pesantren kemudian menitipkan pesan kepada utusan umat Islam dari Indonesia Komite Khilafah agar pemerintah Hijaz menghentikan tindakannya yang anti madzhab dan memberi kebebasan beribadah bagi umat Islam yang bermadzhab. Tetapi pesan tersebut ditolak oleh mereka yang menyatakan dirinya kaum pembaharu. Penolakan terhadap pesan tersebut membangkitkan semangat para ulama pesantren untuk berjuang sendiri dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada Raja Saud. Untuk keperluan tersebut, para ulama pesantren mengadakan musyawarah di Surabaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam musyawarah tersebut diputuskan membentuk Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk menghadapi Raja Saud di Saudi Arabia. Proses berdirinya NU tidak dapat dilepaskan dari terbentuknya Komite Hijaz. Pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang para ulama terkemuka dari Jawa dan Madura untuk membahas utusan yang akan dikirim ke Muktamar Khilafah di Mekah. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk jamiah sebagai wadah yang berhak mengirim delegasi tersebut. Para ulama pondok pesantren yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat membentuk jamiah yang atas usul Kiai Haji Mas Alwi diberi nama Nahdlatul Ulama. Kelahiran Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah ini atau 31 Januari 1926 di Surabaya merupakan wujud dari bangkitnya para ulama untuk mempertahankan kebebasan bermadzhab dengan menganut salah satu madzhab 4. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 madzhab tersebut dikenal dengan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu menganut 4 madzhab tadi. Dengan demikian tujuan dari berdirinya NU adalah berupaya mempertahankan dan melestarikan faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengikuti salah satu madzhab 4 sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Wali Songo pada awal perkembangan Islam di Indonesia. Tanggal 16 Rajab diperingati sebagai hari lahirnya NU. Pada pembentukan Jamiah NU tanggal 31 Januari 1926 ditetapkan pengurus NU yang pertama. Susunan NU yang pertama yaitu pengurus Suriah. Rois Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, Rois Wakil Rois Kiai Haji Dahlan Ahyad dari Surabaya, Katib Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang, Naibul Khatib Kiai Haji Abdul Halim Cirebon, Akwan Kiai Haji Amin Surabaya, Kiai Haji Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya, Kiai Haji Raden Hambali Kudus, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Maksum Jombang, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Bisri Samsuri dari Jombang, Kiai Haji Khalil Lasem, Kiai Haji Amir Pekalongan. Kemudian yang kedua muhtasyar atau penasihat Syekh Abdul Halim India, Syekh Hunaim Al-Misri Mesir, Kiai Haji Mas Alwi Surabaya, Kiai Haji Ma'ruf Rediri, Kiai Haji Soleh Juwono Desa itu, Kiai Haji Doro Muntaha Bangkalan. Kemudian yang ketiga pengurus Tanfidiyah, ketua pengurus harian. Tanfidiyah ini sama dengan pengurus harian. Kiai Haji Hasan Gripo Surabaya, wakil ketua Haji Ahzab Surabaya, sekretaris Muhammad Sodik Sugeng Surabaya, wakil sekretaris Nawawi Surabaya, bendara Ihsan Abdul Fatah Surabaya. Sudah jelas ya dari pengurusan NU pada hari ini. Kalau sudah jelas semua. Bu Guru pertemuan NU kebetulan pelajaran pada hari ini Bu Guru sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.